Ya, baik, bentar ya, Dek ya. Kita sambil menunggu yang lainnya bisa bergabung. Baik, Pak. Mohon maaf, Baik, ini Pak. jadwalnya agak kita undur ya, karena saya barusan selesai ini uji sidang skripsi mahasiswa ya. Nah, tadi jam 9 pagi ada yang ujian sempro ya, seminar proposal, terus lanjut ujian skripsi ya. Nah, jadi kita agak molor dikit, tapi tidak apa-apa, kita akan pakai ini ya, pakai kita punya akun sendiri, jadi kita tidak terlalu tergantung dengan Zoom yang disediakan oleh prodi ya, oleh fakultas. Jadi biar agak lebih rileks. Ini masih ada beberapa orang lagi nih yang mau masuk. Pak, Ya, Adriansa. ada yang izin telat masuk, Pak, karena lagi ada masuk sama kelas Pak Yudi. Oh ya, tidak apa-apa. Jadi bagi yang berhalangan ya, mungkin agak terlambat atau kuliahnya bentrok, ada 1-2 orang tadi yang menghubungi saya ya. Pada intinya yang penting mengisi absen ya, yang berhalangan mengisi absen. Nah, nanti untuk materi perkuliahan kan bisa disaksikan juga di YouTube ya. Nah, jadi tidak seperti perkuliahan offline. Jadi kalau perkuliahan offline kita tidak hadir, kita tidak masuk, nah maka kita tidak dapat ulangan lagi ya, siaran ulangan dari dosennya. Nah, ini pula lah salah satu kelebihan dari kuliah sistem online ya. Nah, jadi bahan dan diskusi materi pada hari-hari tertentu bisa kita ulang-ulang ya. Satu hal yang perlu saya ingatkan ya untuk seluruh mahasiswa, silakan absennya diisi ya. Untuk Google Form-nya silakan diisi, jangan sampai lupa ya, karena absen tersebut langsung direkap oleh prodi ya. Nah, jadi dosen pun tidak dapat kopian daripada absen tersebut ya. Jadi langsung prodi yang melakukan rekapitulasi untuk kehadiran mahasiswa selama perkuliahan. Baik, Pak. Bulannya nggak mau balik? Mus beasiswa. Baik, karena sudah banyak yang masuk, ini kita mulai saja ya. Mungkin yang lainnya bisa menyusul. Saya coba share dulu ininya, PowerPoint-nya.
Nah, apakah slide-nya bisa dibaca, Adik? Bisa dilihat Bisa, Pak. Bisa, Pak. saya? Ya, Pak. Oke, untuk pertemuan keempat ini kita akan mengangkat topik kepemimpinan dalam berwirausaha, ya. Nah, ternyata pada saat kita mengembangkan sebuah usaha, ya, nah perlunya ada kepemimpinan di dalam wirausaha tersebut, ya. Karena kalau di dalam sebuah institusi, sebuah lembaga, sebuah organisasi atau sebuah komunitas, ya, kalau tidak ada yang jadi pemimpin, ya, pimpinannya, nah ini akan kacau, ya, semuanya bisa jadi karyawan, ya, semuanya bisa jadi bos semua, ya. Nah, jadi perlu diatur adanya pemimpin dan orang yang dipimpin, ya. Nah, di kepemimpinan itu seperti terlihat pada ilustrasi gambar, ya. Nah, jadi ada orang yang terdepan, ya, yang memberikan aba-aba, memberikan perintah, ya, terus memberikan arah dan lain sebagainya. Nah, ini ilustrasi dari sebuah kepemimpinan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang kepemimpinan, ya, atau leadership. Ternyata di dalam berwirausaha, ya, kepemimpinan itu juga menjadi salah satu modal utama, ya, yang harus dimiliki terutama oleh generasi muda. Nah, dan saat ini kepemimpinan yang handal, ya, yang mempunyai kompetensi dan lain sebagainya itu, yang memiliki kemampuan dan sikap mental yang baik, ya, nah itu sangat-sangat diperlukan pada saat ini. Nah, dalam perkembangan era globalisasi, ya, perlu kita menyiapkan, ya, pemimpin masa depan, pemimpin masa depan yang memiliki pengaruh global, artinya pemimpin-pemimpin yang bisa bergaul secara internasional, ya, dan juga mempunyai link, ya, link and match dengan dunia internasional. Nah, itu untuk kepemimpinan masa yang akan datang. Nah, kepemimpinan masa yang akan datang itu cikal bakalnya adalah dari adik-adik para mahasiswa, ya. Nah, jadi jadilah pemimpin, ya, yang mendunia. Ada kata orang bijak menyatakan, ya, walaupun dia tinggal di daerah terluar, ya, dari Indonesia ini, namun pola pikirnya secara global, ya, artinya walaupun dia tinggal di pelosok, ya, jauh di pelosok laut, di pelosok pantai, pelosok gunung, nah namun dia tetap berpikirnya secara global. Nah, ini yang kita harapkan untuk pemimpin-pemimpin yang masa yang akan datang. Nah, kaitannya dengan kewirausahaan, ya, nah, tentunya seorang pemimpin, ya, di dalam sebuah unit usaha, apakah itu kuliner dan lain sebagainya, nah diperlukan pemimpin yang mempunyai visi yang jauh ke depan, ya, mengetahui situasi, kondisi, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk kepemimpinan. Nah, kepemimpinan yang selama ini yang menggaung, ya, di negara kita, nah ini dikobarkan oleh Bapak Proklamator, ya, yaitu Bapak Soekarno, ya, Presiden Soekarno. Bahkan dia sempat mengatakan, ya, berikan aku 1000 orang tua, ya, saya akan dicabut semeru dari akarnya, ya. Nah, terus berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Nah, begitu berapi-apinya, ya, pidato proklamator kita untuk menggugah
ya untuk membangkitkan motivasi dari anak-anak muda. Juga sesuai dengan perkembangan era teknologi informasi sekarang, jadi generasi muda itu merupakan agent of change, ya, jadi agen perubahan, merubah segala-galanya, ya, mulai dari pola pikir, mulai dari cara berusaha yang secara konvensional, ya, yang dibuat secara otomatisasi dan lain sebagainya. Jadi pemuda itu adalah agen-agen perubahan. Nah, mereka lah yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Nah, kita sudah lihat sekarang, ya, banyak anak-anak muda yang sudah menjadi pimpinan-pimpinan, ya. Nah, termasuk untuk usaha-usaha, ya, atau terutama entrepreneur digital. Nah, kita melihat, ya, teknologi digital itu terus berkembang, ya. Nah, semua itu dikembangkan oleh anak-anak muda, ya. Nah, termasuk aplikasi-aplikasi yang sekarang kita gunakan ini kebanyakan adalah dibuat dan dirancang oleh para generasi muda, ya, atau kaum milenial. Namun di balik itu, ya, nah, ada sebagian pemuda masih memiliki sifat yang apatis, ya, egois, ya, egonya tinggi, dia yang paling hebat, dia yang paling sukses, dia yang paling kaya, ya, dan lain sebagainya. Nah, terkadang ada sebagian juga yang tidak peduli dengan nasib bangsa ini, ya, mau bangsa ini morat-marit, mau maju, nah dia cool saja, ya, dia ikut saja, ikut perahu, ya, kemana perahu itu akan diarahkan, kemana akan belayar, dia ikut saja, ya. Nah, jadi kita berharap untuk generasi sekarang itu para pemuda adalah orang-orang yang peduli terhadap bangsa dan negaranya dan memikirkan apa yang bisa mereka perbuat, ya, untuk kemajuan bangsa ini. Ada kata bijak, ya, yang disampaikan oleh mantan Presiden Amerika, ya. Bahkan dalam kata bijak itu dikatakan, jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepadamu, ya. Nah, terus sambung keduanya titik. Nah, siapa yang bisa melengkapi itu kata bijak itu? Ada adik-adik yang bisa melengkapi? Ayo, siapa yang bisa melengkapi? Ada kata bijak, ya. Jangan tanyakan apa yang kamu dapatkan dari negara, ya, atau apa yang telah diberikan negara kepadamu. Tapi tanyakanlah titik. Bla 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 bla. Terusannya ada yang tahu nggak, ya? Abdurrahman Anur? Ya, Pak. Nah, bisa disambung kalimatnya. Pernah dengar kata-kata bijak seperti itu? Tidak bisa disambung, Pak. Oh, tidak bisa. Berarti belum pernah dengar, ya, kalimatnya, ya? Itu Pak, tapi tanyakan apa yang dapat kamu berikan kepada negara kalau nggak salah Pak. Ya, benar. Nah, itu dia jawabannya, ya. Nah, jadi apa yang kamu telah berikan terhadap negara, ya. Nah, terus pertanyaan keduanya menyambung. Nah, ini siapa Presiden Amerika yang mengungkapkan ini, yang menyampaikan kata bijak itu? John F. Kennedy, Pak. John F. Kennedy, ya. Nah, John Fitzgerald Kennedy, ya. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi kita merenung dan berpikir, ya. Nah, kira-kira apa yang telah kita berikan kepada negara ini, ya. Nah, jangan kita selalu menuntut, ya, apa yang telah negara berikan kepada kita. Nah, jadi sekarang ini kita harus berpikir kita memberikan kontribusi, ya, kepada negara ini. Nah, apalagi di dalam situasi pandemi sekarang, ya. Nah, semua orang kesusahan baik dari segi ekonomi, ya, banyak
para pekerja yang di PHK, yang dirumahkan, dan lain sebagainya. Nah, ini akibat dari pandemi sekarang. Nah, kira-kira kita coba merenung apa yang bisa kita lakukan terhadap negara ini, ya. Nah, lakukanlah segala sesuatu demi kebaikan, ya, demi kebersamaan, walaupun itu hanya boleh dikatakan setitik, ya, setitik embun di atas daun, ya. Nah, walaupun itu tidak berarti, ya, nah, namun sudah ada satu usaha dan niat baik bagi kita untuk negara ini. Nah, jadi di sini juga diharapkan, ya, tadi ada dikatakan pemuda itu ada yang sebagian yang memiliki sifat apatis, egois, ya, terus tidak peduli dengan nasib bangsa. Nah, kita berharap mereka itu bukanlah Anda, ya. Nah, biarlah orang lain yang mempunyai sikap seperti itu. Nah, tapi kita tidak seperti itu. Nah, juga untuk para kaum milenial, ya, generasi muda, nah, mereka ini kan adalah calon-calon pemimpin bangsa, ya. Nah, akan menjadi leader, ya, bagi bangsa ini. Nah, tentunya perlu peran yang sangat besar dari pemuda itu untuk memajukan bangsa ini, ya. Nah, ini kalau kita melihat karismatiknya Soekarno ini, ya, sebagai leader, ya, leadership dari bangsa ini, nah, ini sangat luar biasa. Nah, kepemimpinannya diakui oleh dunia, ya. Nah, bahkan ya, kepemimpinan dari Soekarno ini dilanjutkan, ya, atau ditiru oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, ya. Bahkan Mahathir Mohamad diberikan gelar sebagai Little of Soekarno, ya. Nah, jadi Soekarno kecilnya. Nah, sebegitu besar wibawa dari Soekarno ini, ya, di mana dia memperlihatkan sikap leadership-nya terhadap bangsa Indonesia. Nah, di sini juga perlu kita pahami adalah seorang pemimpin itu tidak dilahirkan, ya. Nah, jadi dia tidak seperti di dalam kerajaan, ya, di mana di dalam kerajaan siapapun yang lahir dari keluarga raja, ya, maka nantinya dia pasti akan menjadi pimpinan atau raja, ya, di tempat tersebut. Nah, namun seorang pemimpin tidak seperti itu, ya. Pemimpin tidak dilahirkan, ya. Jadi dia tidak bawaan, ya. Pimpinan itu tidak bawaan. Nah, tetapi pemimpin itu harus diciptakan, ya, dan dipersiapkan. Jadi dia tidak tiba-tiba saja, ya, atau bawaan dari lahir. Nah, tapi kita perlu mempelajarinya, ya, terus mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, mungkin ada dua hal utama, ya, untuk membangun pemimpin di masa yang akan datang, ya. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah character building, ya. Nah, pembangunan karakter. Nah, ini pembangunan karakter ini sangat penting sekali, ya. Karena kita ingin pemimpin itu orangnya clear and clean, ya. Terus dia suka menjalankan ibadah agamanya, ya. Nah, ini karakter building. Nah, suka berteman, ya, mudah bergaul dan lain sebagainya. Terus juga dia akan balik dengan kompetensi improvement, ya, peningkatan kompetensi. Jadi dia akan terus belajar dan belajar, ya, untuk menggapai sesuatu cita-cita, ya, dengan cara meningkatkan kompetensinya. Nah, ini ada beberapa hal yang membentuk karakter manusia, ya. Nah, faktor yang pertama itu adalah faktor keturunan, ya. Nah, ini ada istilah hereditas.
karakter itu juga bisa berasal dari faktor keturunan, ya. Misalnya karakternya pemarah misalnya, ya. Nah, dulu orang tuanya mungkin juga emosian, ya, dan lain sebagainya. Terus karakter itu juga ada pada pengalaman masa anak-anak, ya, masa kanak-kanak. Nah, ini penggunaan bahasa kanak-kanak ini biasanya lebih sering digunakan di negara tetangga Malaysia, ya. Jadi anak-anak itu disebut kanak-kanak. Nah, sementara di kita, ya, istilah kanak-kanak itu agak tabu kita menyebutnya. Biasanya kita menyebutnya anak-anak, ya. Nah, jadi pengalaman masa kecil itu juga akan membentuk karakter dari seseorang, ya. Nah, ada anak-anak yang masih kecil, ya, dia sangat perhatian, suka mengamati segala sesuatu dan lain sebagainya. Terus juga contoh dari orang dewasa dan remaja, ya, nah, itu juga pasti akan membangun karakter seseorang, ya. Nah, terus pengaruh kawan sebaya, nah ini yang sangat kuat sekali pengaruhnya, ya. Nah, pengaruh dari kawan sebaya, kawan sepermainan, ya, kawan sekelas dan lain sebagainya. Kalau pengaruh itu positif, ya, nah itu tidak apa diikuti, ya, harus diikuti. Nah, namun jika pengaruh itu sifatnya negatif, ya, misalnya diajak keliling malam, ya, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Nah, itu pengaruhnya sangat kuat, ya. Nah, jadi pengaruh lingkungan dan pengaruh kawan sebaya itu juga sangat menentukan dalam pembentukan karakter. Nah, selanjutnya adalah yang membangun karakter tersebut termasuk lingkungan fisik dan sosial secara umum, ya. Nah, karena lingkungan fisiknya dia tinggal di daerah pegunungan, ya, daerah lautan, ya, atau daerah pantai. Nah, tentunya karakternya akan berbeda-beda, ya. Terus juga media komunikasi yang ada di sekelilingnya. Nah, ternyata media komunikasi itu juga akan membentuk karakter seseorang. Selanjutnya adalah konten pikiran di sekolah, komunitas, dan sebagainya. Nah, sekolah ini juga sangat mempengaruhi sekali dalam pembentukan karakter. Nah, lagi adalah situasi spesifik dan peran-peran tertentu, ya. Nah, jadi ada kondisi dan sikon, ya, situasi dan kondisi yang spesifik. Nah, ini juga akan membentuk karakter seseorang. Sekarang kita coba membahas tentang ciri-ciri pemimpin yang baik, ya. Nah, jadi kita akan coba menilai, yang mengamati apa saja sih ciri-cirinya dari seorang pemimpin yang baik. Nah, ini disebutkan yang pertama itu dia harus visioner, ya. Nah, dia jauh memandang ke depan. Terus bersikap positif dan inspirasi, ya. Nah, jadi dia akan memberikan kepercayaan yang tinggi, ya, kepada seseorang, ya, yang akan diberikan tanggung jawab, mampu mendelegasikan wewenang. Nah, jadi leadership itu dia harus bisa untuk berbagi atau mendelegasikan wewenang. Nah, misalnya pada selama seminggu ini di pimpinan akan melakukan perjalanan luar kota, ya. Nah, untuk kegiatan unit usahanya yang setiap hari berjalan, ya. Nah, ini perlu dikomunikasikan, ya, siapa yang akan mewakili dari pimpinan tersebut untuk memimpin sementara perusahaan. Terus adalah mengkomunikasikan dan membuka ruang berdiskusi, ya. Nah, jadi kalau pemimpin yang baik itu dia suka, ya, bertemu dengan karyawannya, terus
melakukan diskusi-diskusi untuk kemajuan usahanya. Terus jika terjadi masalah, maka seorang leader ya atau pemimpin dia akan meresponnya dengan cepat. Nah, selanjutnya adalah terbuka terhadap kritik. Nah, ini sekarang yang sudah mulai luntur ya di tempat kita. Jadi kalau ada orang-orang yang kita kritik ya, kritik secara sehat, nah terkadang dia tidak bisa menerima ya kritikan tersebut. Terus inisiatif. Nah, ini si seorang leader ya, dia harus memiliki sifat inisiatif yang bagus ya. Nah, jadi pada kondisi bulan ini ya akan terjadi hal seperti itu ya. Nah, di masanya seorang pimpinan ya atau leader, nah dia akan berpikir apa yang bisa dimanfaatkan dan menghasilkan pendapatan bagi usahanya. Terus jujur. Nah, jujur ini yang paling penting ya. Nah, jadi kalau sudah ada ketidakjujuran ya, nah maka itu alamat usahanya akan gagal. Nah, jadi kita harus jujur ya, katakan sesuai dengan yang sebenarnya. Terus juga ciri-ciri leader itu dia juga rela berkorban ya. Nah, dia memberikan contoh yang baik pada staf dan anak buahnya ya, bagaimana untuk melakukan sharing ya, sharing profit dan lain sebagainya. Terus juga dia bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada usaha-usahanya. Nah, selanjutnya ada rela berkorban ya. Nah, jadi leader itu dia tidak pelit-pelit ya. Kalau ada rezeki ya, dia akan membaginya kepada orang-orang yang memerlukan. Terus dia juga akan rela berkorban ya untuk demi kemajuan. Selanjutnya adalah ambisi untuk terus belajar dan berprestasi ya. Nah, ini penting sekali. Jadi seorang leader itu dia harus punya tekad untuk selalu melaksanakan studi ya, baik dalam maupun di luar negeri. Mencintai dan dicintai anggota keluarganya. Yakin dan percayalah jika kita seorang pimpinan ya, terus kita bisa mengkomunikasikan segala sesuatunya kepada staf ya, kepada karyawan kita, maka kita akan bisa menjadi saling satu rasa ya, saling mendukung untuk kemajuan usaha yang dibuat. Nah, selanjutnya adalah perbedaan pemimpin dan pimpinan. Nah, jadi kita harus bisa membedakan ya, mana yang pemimpin dan mana yang pimpinan ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa pemimpin itu adalah seorang leader ya, bos, ketua dan lain sebagainya. Sedangkan untuk leadership atau kepemimpinan ya, juga ada tumbuh atau munculnya perusahaan ABC dan lain sebagainya. Terus kualitas hubungan antara tekanan dan pengaruh ya. Yang keenam, pemimpin itu arah ide permainan ya. Nah, jadi dia memiliki arah ya untuk kepemimpinan berikutnya. Selanjutnya adalah pimpinan. Nah, pimpinan ini biasanya adalah seorang manajer ya, direktur administrasi dan lain sebagainya. Manajemen atau keep and ya diangkat oleh atasan, titular leader. Nah, ini juga untuk sebuah pimpinan ya, biasanya mereka ditunjuk saja untuk melakukan sesuatu.
Oke, selanjutnya adalah, nah ini antara kampus dan mahasiswa ya. Nah, banyak yang mental juga ya teritori ini. Nah, di sini dikatakan bahwasanya kampus ya. Nah, kampus ini adalah merupakan sarana atau pilar untuk membangun sebuah karakter ya, dan kemampuan kepemimpinan. Mahasiswa berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan melalui keikutsertaan dalam organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi harus memiliki pengalaman keorganisasian. Nah, ini berkaitan dengan pengembangan sikap. Ya. Pengembangan sikap, mental, kepemimpinan dapat dilatih ya dalam kehidupan, terutama kehidupan di kampus. Ya. Nah, misalnya kita lihat di sini, ya. Yang pertama adalah tidak menyontek untuk pelatihan, untuk melatih kejujuran, ya. Nah, jadi kita tidak buat jimat kalau ujian, ya. Nah, mungkin yang mahasiswa ada yang punya pengalaman seperti ini, ya. Nah, bagaimana caranya, ya? Kadang di tangan ditulis, kadang di baju ditulis, dan lain sebagainya. Diskusi di kelas untuk melatih pembangunan, untuk melatih secara terbuka terhadap kritik, tidak egois atau mau menerima perbedaan. Ya. Nah, oke, baik, Adik, slide-nya singkat sebegitu saja ya untuk materi kepemimpinan, ya. Nah, yang untuk kita diskusikan sekarang adalah, ya, bagaimana kita melihat kepemimpinan 5 tahun terakhir ya di negara kita, terus pada perusahaan yang kita buat, ya, itu kerjanya seperti apa, prosesnya bagaimana, dan lain sebagainya. Oke, baik, Adik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Di sini terlihat jumlah peserta yang hadir adalah 67 orang ya dari 2 kelas. Nah, kebetulan salah satu tadi ada yang izin mau ke dokter, ya, terus perkuliahannya bentrok dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi juga perlu diingatkan ya bagi adik yang untuk quiz-quiz yang online ya melalui GCR silahkan dikerjakan karena seluruh nilainya itu akan direkap, ya. Baik, Pak. Di kelas ini ada yang sudah buka usaha. Kalau yang tahun lalu itu ada yang buka usaha ini dia jual keripik lado dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi tidak apa-apa ya. Usaha itu memang dimulai dari bawah ya. Kita seperti naik tangga, dimulai dari bawah. Nah, siapa tahu ya rezeki kita tidak tahu. Nah, kemungkinan nanti bisa menjadi lebih besar. Ada yang mahasiswa kita itu ya, yang warung segar ya, mungkin ada mendengar usaha warung segar. Nah, itu adalah mahasiswa kita ya, mahasiswa bimbingan saya. Nah, awal berkarir dia hanya dari pintu ke pintu ya. Nah, namun terakhir kemarin dia sudah menyampaikan dia sudah
bisa menyewa ruko ya, terus dia mempunyai karyawan ya. Nah, walaupun karyawan itu adalah teman-teman seperjuangannya ya. Nah, jadi mereka bergerak tanpa memikirkan dulu modalnya berapa ya. Nah, sekarang sudah semakin ini ya, tumbuh dan berkembang usahanya. Di kelas ini ada yang buka usaha nggak? Kuliner, jual kopi dan lain sebagainya. Belum ya, masih ini ya, masih uang kuliahnya masih minta sama orang tua ya. Nah, oke, baik adik-adik, untuk mata kuliah kewirausahaan ini modulnya hanya terbatas segitu, tinggal nanti adik-adik buat pengembangan ya dari poin-poin modul tadi, dari 9 slide tadi ya. Nah, silakan adik-adik kembangkan ya. Nah, nanti infonya akan saya kirimkan melalui GCR. Nanti adik-adik jabarkan itu ya poin-poin tadi tentang kepemimpinan dan dalam kewirausahaan. Nah, jadi kewirausahaan itu juga akan menumbuhkan pemimpin-pemimpin yang tangguh ya sebagai entrepreneur milenial dan lain sebagainya. Jadi banyak istilah yang digunakan oleh orang-orang sekarang. Baik, adik-adik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan ini kameranya diaktifkan ya. Saya akan coba screenshot. Saat ini kita memiliki 3 layar ini ya untuk perkuliahan ini, karena kita digabung seluruh peserta itu berjumlah lebih kurang 80 orang. Oke, saya screenshot satu-satu. Apa yang belum buka ini kameranya, Al-Hamid Reza Pahlevi. Nah, Reza udah, Al-Hamid. Itu Munawir Fikri rame-rame itu. Ada kawannya di belakang 4 orang ya. Nah, ini Munawir Fikri ini juga cikal bakal menjadi entrepreneur ya, entrepreneur muda. Nah, jadi ya Dedek, kalau mau jadi entrepreneur yang modalnya tidak besar, yang modalnya tidak mahal, ya jadilah entrepreneur digital ya. Nah, apakah Dedek membuat aplikasi ya. Nah, terus apakah berusaha mencari kerentanan atau vulnerability dari sebuah website ya, misalnya Google ya. Nah, kemarin itu ada orang Indonesia, saya lupa namanya ya. Nah, waktu itu ada sayembara dari Google ya. Nah, sayembaranya adalah Google menawarkan kepada siapapun di seluruh dunia ya untuk mengamati tentang website Google tersebut ya. Nah, apakah terjadi ada backdoor ya dan lain sebagainya, ada kelemahan. Nah, Google akan memberikan reward ya, nah berupa uang. Nah, betul kayaknya kemarin ada anak Indonesia yang berhasil ya mendapatkan vulnerability atau kelemahan-kelemahan yang ada pada Google tersebut. Nah, dan akhirnya ya dia mendapatkan uang dari Google. Dan juga banyak yang sudah diundang oleh Google ya, para programmer kita ya, yang membawa program-program aplikasi yang akan dikembangkan secara massal ya oleh vendor. Jadi silakan adik-adik mulai bangun jiwa entrepreneurnya dari sekarang. Ya. Karena jangan berharap punya cita-cita jadi pegawai negeri, PNS ya, sudah susah jadi PNS sekarang. Baik, adik-adik, kita coba ya screenshot pertama. Si Al-Hamid mana ini? Oke, kita coba screenshot ya untuk halaman pertama. 1. Nah, itu si Al-Hamid. 1, 2, 3. Oke, saya masuk ke halaman yang kedua.
halaman kedua. Kedua ya, halaman kedua. Oke, silakan ya. Saya hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang untuk kelas yang ketiga ya, lembar yang ketiga. Untuk lembar yang ketiga, oke, silakan siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, baik adik-adik semua ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak.